ayyuhalladzina amanu. Dan ini termasuk makiyah apa madaniyah nih? Untuk mentakkidkan saja nih. Lihat dulu. Betul? Ya, ada niat. Kan yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, ada Al-Maidah, ada surat yang lain, ada lagi enggak ya ayyuhalladzina amanu? Cuma satu. Surat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Enggak ada ya. Kalau yang diawali dengan ya ayyuhan nasu, An-Nisa dan surat Al-Hajj. Ya. An-Nisa ya ayyuhan nasu. Al-Hajj ya ayyuhan nasu. Dan itu madaniyah itu. Dulu masih ingat waktu pertama belajar ulumul Quran bahwa ya ayyuhan nasu makiyah. Betul-betul membimbing kita untuk membangun peradaban dunia. Karena peradaban dunia sangat penting untuk dijalin komunikasi, perjanjian dengan tepat. Dan surat Al-An'am ini setelahnya berbicara tentang masalah perjanjian, dilanjutkan dengan masalah makanan. Uhilat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum ghairu muhillis shayd wa antum hurum. Masalah makanan ini yang pertama, yang paling penting adalah al-an'am, binatang ternak. Karena memang makanan yang berkaitan dengan binatang ternak ada usaha kan, ngurusnya lah gitu kan, melihara, dimasak. Beda dengan makanan dari buah-buahan, sambil jalan aja jatuh ambil. Daun-daunan umpamanya kan, tidak ditanam, banyak pepohonan yang tumbuh. Tapi kalau binatang tentunya kan baru akan menjadi milik, di samping memang harus dipotong dan juga harus dimasak. Sehingga ada pembahasan lebih dulu bahimatul an'am. Kenapa makanan lebih dulu? Komunikasi sama manusia. Karena semua manusia perlu makan. Semua manusia lah gitu kan. Mau yang pintar, mau yang bodoh, pejabat, rakyat, semuanya perlu makanan. Ya kalau begitu buat apa kok sampai dibicarakan dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu? Disinilah perbedaannya antara orang yang memang beriman untuk makan saja berlandaskan keimanan. Memenuhi janji berlandaskan keimanan. Beberapa waktu terakhir saya dapat kiriman postingan dari seseorang. Judulnya adalah Islami tanpa Islam, judulnya. Ternyata dia mengangkat sekian banyak negara yang rapi,
teratur, padahal penduduknya bukan umat Islam. Dan diposisikanlah Indonesia sebagai negara muslimin yang terbelakang nomor ke-140. Akhirnya ya udah saya bahas, saya masukkan poin-poin dari buku ini, saya kirimkan. Ya kalau kita mau mengkaji perbandingan antara umat Islam dengan non-muslim, harus universal. Jangan sampai yang dibandingkan ditemukan ada negara penduduknya muslim dan terbelakang, bandingkan dengan non-muslim yang maju secara fisik. Bandingannya dengan yang maju lagi. Ya. Kalau umpamanya yang dimunculkan negara non-muslim yang maju secara non-fisik, apa secara fisik ya, bandingkan dengan negara muslim yang maju juga. Ini kadang-kadang nggak adil. Padahal kita tidak bisa meragukan dan tidak bisa membantah bahwa negara terbelakang di dunia bukan negara muslim. Negara yang paling kotor di dunia bukan negara muslim. Yang paling tidak teratur hidupnya bukan negara muslim. Ini kalau perbandingan kadang-kadang yang diangkat adalah negara muslim yang terbelakang dan negara non-muslim yang maju gitu. Terus selalu diangkat begitu. Kita ketahui negara yang paling kotor itu negara non-muslim. Sampai kotoran sapi dipakai lulur badan. Lalu pemerintah berjuang untuk menyediakan toilet agar masyarakatnya mau buang air di toilet. Itu nggak digubris itu. Sudah terbiasa buang kotoran di jalanan. Itu negara non-muslim itu. Penyembah sapi. Di situ ada umat Islam sedikit dimusuhi. Namun dengan kejadian bencana beberapa waktu yang lalu, maka tokoh-tokoh non-muslim di sana banyak yang masuk Islam. Karena yang pertama penuh perhatian kepada mereka yang terkena bencana adalah umat Islam. Itulah salah satu bukti bahwa ya negara non-muslim kalau terbelakang lebih parah. Betul-betul terbelakang dalam segala-galanya. Sudah kotor hatinya, kotor fisiknya. Kalau muslim, ketika kotor fisiknya, hatinya insya Allah tidak kotor lah gitu. Karena ada komunikasi yang sesama manusia, dan juga ada wudhu, ada sholat. Cuma mungkin terbelakang dalam hal tertentu, itulah tidak mewakili seluruh umat Islam. Enggak. Yang kotor ada, yang bersih ada. Bahkan mungkin di negara-negara non-muslim, yang dikatakan maju kebersihannya, tata kotanya begitu teratur, yang menikmati kebersihan tersebut umat Islam. Sebenarnya muslimnya walaupun tampilannya bersih, tata kotanya teratur, dikabarkan di negara tersebut angka bunuh diri tertinggi. Jadi mana buktinya kemajuan? Jangan dikatakan Islami. Islam itu meliputi akidah, syariah, dan akhlak. Kalau tanpa akidah, nggak dikatakan Islami. Jadi jangan sampai ada istilah Islami tapi tidak Islam. Terus ngambil kata Islamnya dari mana? Kalau baik, milik bersama. Baik, walaupun tidak beragama Islam, boleh. Baik itu adalah nilai universal. Muslim, non-muslim, mau yang baik. Jujur, milik bersama. Rapi, milik bersama. Tapi Islami, milik orang yang mengatakan la ilaha illallah. Yang tidak mengatakan la ilaha illallah, jangan sebut Islami. Di dalam artikel tersebut, diungkapkan sekian banyak ayat, sekian banyak hadis berbicara Islam adalah dari segi indikasi. Hadis menyebutkan al-muslim man salima al-muslimun min lisani. Kemudian an-nadhafatu minal iman. Kemudian itu yang diangkat. Tanpa diangkat kalimat pertanyaan yang disampaikan Jibril kepada Rasul, akhbirni 'anil Islam an tashhada an la ilaha illallah. Ya Islam syahadat dulu. Jangan dikatakan Islami kalau tidak bersyahadat.
Tapi kenapa banyak orang-orang yang tidak bersyahadat, tidak beragama Islam? Semangat kerjanya bagus, disiplin, jujur. Jujur, bersih, itu milik bersama. Siapa yang mau silahkan. Walaupun tidak beragama. Tidak beragama juga banyak yang begitu. Bahkan ketika kita ya melakukan perjalanan di negara-negara yang tidak jelas penduduknya, punya agama apa enggak. Bersih, rapi gitu. Teratur, disiplin orangnya. Namun kedisiplinan tersebut tidak punya rasa tanggung jawab di hadapan Allah, itu hanya untuk kepentingan kerja saja itu. Dan ternyata ini waktu sekeluarga jalan-jalan ke negeri tersebut, ya pulang saya nanya ke anak saya, gimana kesan kamu setelahnya melakukan perjalanan? Jawabannya sederhana, orang sana stres semuanya. Cukup itu aja jawabannya, orang sana stres katanya. Jadi kan pulang kerja naik kereta, gak ada yang senyum. Beda orang Indonesia, ngobrol, ketawa-ketawa. Kan ya, di sana agak serius, paling pegang buku, baca buku, atau megang handphone. Kemudian turun dari kereta, jalan cepat, ingin segera sampai ke rumah mungkin, ingin segera tidur. Cuma begitu kehidupannya. Makanya di negeri tersebut, apabila ada satu keluarga 4 orang, kemudian 1 orang tidak pulang, sudah seminggu, 2 minggu tidak pulang, nggak dicari. Udah mati, selesai. Bunuh diri. Jadi bunuh diri di sana tidak menjadi berita. Biasa aja itu mas sudah seperti kehilangan handphone lah gitunya. Nggak jadi berita masuknya. Jadi kehilangan nyawa itu nggak menjadi berita. Karena udah biasa. Setiap hari juga ada yang bunuh diri. Dan yang seperti itu beberapa negara. Makanya tidak perlu disebutkan si negara apa. Beberapa negara. Yang sudah jalan-jalan ke sana, oh iya saya tahu, paling begitu. Nah, kita lanjutkan. Jadi, surat Al-Maidah ini menyeru umat yang beriman untuk tampil di dunia sebagai kelompok yang memberikan keteladanan pertama dalam urusan memenuhi janji. Aufu bil uqud. Setelahnya memenuhi janji yang merupakan komunikasi secara universal dengan siapapun, penuhi janji, tepat waktu. Itu adalah sangat berpengaruh bagi komunikasi berikutnya. Kalau kita selalu memenuhi janji. Dan ini ya, melanggar janji, ada yang sengaja, ada yang enggak. Ada yang diprogram. Ada yang diprogram melanggar janji itu. Ikuti aja janji, gampang deh nanti mah. Kalau sudah jalan mah beres lah. Kita sama-sama melanggar. Ya. Dan ini ada orang yang selalu memenuhi janji, dia tidak beriman pada Allah. Ada yang mengaku beriman tapi melanggar janji. Ketika melanggar janji, keimanannya sedang tidak berfungsi. Kalau sedang berfungsi nggak mungkin melanggar janji. Bahkan kalau umpamanya sudah kita janji akan datang jam sekian umpamanya, tapi terlambat, itu ada gangguan dalam hati. Ya, kalau anak gitu ya, kalau mengisi, karena sekarang mau sudah pandeminya, udah lama nggak ngisi keluar. Itu kalau berangkat dari sini ke Gerkalong, jadwal pengajian jam 10. Seperempat jam lagi, jam 10, umpamanya saya masih di gazebo. Saya langsung ngirim WhatsApp. Mungkin saya terlambat. Saya masih di ini. Walaupun ternyata nggak terlambat juga kadang-kadang kan. Kalau lancar. Tapi khawatir. Khawatir terlambat walaupun 5 menit. Keterlambatan itu sangat penting bagi kita untuk sampaikanlah alasannya kenapa. Biar menenangkan, dan itu juga adalah merupakan salah satu cara komunikasi keimanan kita. Ya, alhamdulillah diupayakanlah gitu
sempat saya juga kaget. Tetapi satu segi ini adalah merupakan motivasi. Ketika saya diundang untuk ngisi pengajian di Jalan Citarum pada asar, tidak langsung sholat asar langsung, tetapi ada jeda. Tapi saya berpikir harus sholat asar di sana. Jangan sampai terlambat. 10 menit sebelum asar saya sudah tiba. Akhirnya pas MC mengatakan, kita kenal katanya. Ustaz Saiful Islam selalu tepat janji. Saya baru tahu gitu. Orang mengenal begitu. Saya baru tahu lah gitu. Itu orang berkata demikian. Akhirnya saya dalam hati, aduh orang sudah mengenal begitu. Gak boleh saya melakukan pelanggaran. Kalau terlambat harus segera ngasih tahu apa alasannya. Sampai ada orang yang berkata begitu. Ya, baik. Jadi kalimat uhilat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum ghairu muhillis shayd wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Jadi pertama diangkat tentang masalah peradaban dunia dengan masalah komunikasi, perjanjian, dan masalah makanan. Karena urusan makanan adalah keperluan semua orang. Baru kalau sudah makanannya cukup, makanannya ada, kedepannya akan lancar-lancar gitu ya, berhubungan dengan sesama itu. Kita akan lanjutkan. Ya ayyuhalladzina amanu, ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. Harus cari tempat wakaf dulu untuk menurunnya atau gimana? Ya, pilih silahkan mau gimana. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. Untuk khalafnya belum ya? Belum. Ya. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. Ya. Boleh juga, mau 2 harokat juga bisa. Oh, 2 harokat. ولا القلائد. ولا القلائد. Haid. Hid. ولا القلائد. Ya. ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. Sama semuanya? Ya. Sama ada ya. perbedaan? Ada la-nya yang beda. Oh, yang itu ya.
yang hafaz satu ya. Wala qalaida wala aminal baital haram yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana. Lanjut terus aja. Ya. Sama kan tadi. Wa idza halaltum fasdadu wala yajrimannakum syana'anu qaumina Saddukum. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام تعتدوا. Sebelum lanjut, kaji dulu deh. Dibuka aja bukunya tentang syana'anu qaumin. Dibaca syana'anu qaumin. Ya, dari kalimat dari gimana kan di situ syana'an kan ada beberapa bacaan kan. Oke, ya. Dan jangan pula Dari awal aja. Boleh ya. beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah. Jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban. Qalaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu para pengunjung Baitul Haram, sedangkan mereka mencari karunia dan ridha Tuhannya. Apabila kamu telah bertahalul, menyelesaikan ihram, berburulah jika mau. Janganlah sekali-kali kebencianmu pada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Keterangan tentang syana'anu tidak. halaman 13. Syana'a. Syan'anu qaumin, Kebencian terhadap satu kaum. Kebencian terhadap satu kaum yang terjadi pada satu peristiwa. Syana'anu qaumin, Yang membenci suatu kaum. Kebencian terhadap satu kaum yang dialami tanpa batas waktu. an saddukum, Karena mereka telah menghalangi kamu masuk Masjidil Haram. Ada an ada in ya. Ada ini.
in saddukum Ya, Jika mereka menghalangi kamu masuk Masjidil Haram. coba lihat bukunya. Buku ini. Ya. Bukan ini ya, belum dibuat ya, belum dicetak, lupa lagi ini. Ya. Jadi ada syana'an, ada syan'an ya. Itu ada perbedaan sesuai dengan bacaannya. Kalau syan'an kan lebih ringan karena ada sukun. Syana'an ada harokat semuanya. Dan syan'an itu fa'lan bisa bermakna isim fa'il. Seperti Rahman. Kan? Kalau syana'an itu lebih kepada masdar. Tentu kalau sekiranya memang dimaknai isim fa'il, maka menggambarkan tentang orangnya itu bersifat lah gitu kan, bersifat dia pembenci. Tapi kalau syana'an nggak sampai pembenci, cuma membenci saja, membenci satu kaum. Terkadang ketika melakukan pembalasan suka ada yang berlebihan. Nah, berlebihannya itu bisa sering, bisa cuma satu kali. Nah, di situ digambarkan tentang makna syana'an dengan syan'an itu. Ya, ada yang memang berterus-menerus, ada yang berlebihannya, ada yang cuma sekali saja. Kemudian ansaddukum, kalau an itu kan dengan annya an masdariyah, istilah bahasa nahwu. Menggambarkan tentang terjadi. Kalau insaddukum belum terjadi. Kalau ansaddukum sudah terjadi. Itu perbedaannya. Jadi kita sewaktu membaca qiraat ini punya dua makna. Ansaddukum bisa diartikan karena mereka menghalangi kamu. Insaddukum jika mereka menghalangi kamu. Beda. Penjiwaannya pun harus berbeda. Itu yang dimaksudkan dalam pembahasan ini. Ini saya masih mencari redaksinya di mana nih, nggak ketemu. Yang sudah dibahas, yang sudah dibukukan, sudah dikirimkan, sudah di grup, ya, ya udah dikirim ya, ya itu dia. Coba silahkan dibaca. Yang pemahaman tadi tentang, oh ya sudah ya. Insaddukum dengan ansaddukum itu sudah dibahas. Halaman berapa tuh? 13 sama 14, 13, 14. Oh, ini di sini ya belum. Ini mah tulisan asalnya belum diedit. Ya, harus dicari dulu. Coba dibaca aja itu keterangannya. Dengan keragaman bacaan tersebut dapat diyakini bahwa tidak dibenarkan bagi umat beriman membalas kezaliman secara berlebihan, baik kezaliman yang pernah terjadi ataupun yang mungkin terjadi. Insaddukum itu mungkin. Kalau ansaddukum sudah pernah terjadi. Yaitu kezaliman yang menimbulkan kebencian pada satu saat atau kebencian yang tertanam yang tidak dapat dihilangkan. Kebencian terhadap kezaliman tidak termasuk yang diharamkan selama pembalasannya tidak berlebihan. Apa yang mesti dilakukan agar pembalasan tidak melampaui batas? Tanda tanya. Dalam melaksanakan perintah ataupun menjauhi larangan, sangat diperlukan sikap tolong-menolong antara satu dengan lainnya. Hendaklah tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan ingat, janganlah tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan.
Ini adalah ciri khas umat Islam yang mesti senantiasa diwujudkan dalam kehidupan nyata dengan berdasarkan keyakinan bahwa semua perbuatan yang dilakukan mukminin senantiasa tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahas dari redaksi tersebut. Ya. Kalau di sini ada apa kalimat syan'anu qaumin, kebencian terhadap satu kaum yang terjadi pada satu peristiwa. Kalau satu lagi syan'anu qaumin, kebencian terhadap satu kaum yang dialami tanpa batas waktu. Ini perbedaannya gimana, Ustaz? Jadi kalau pamannya syan'anu itu kan isim fa'il. Kalau isim fa'il berarti memang ada pelakunya. Kalau syana'an itu tidak ada pelakunya, tapi peristiwanya. Itu bedanya. Kalau peristiwanya masdar, itu kan mengandung makna peristiwa dalam isim fa'il, dalam isim maf'ul, dalam fi'il. Kitab umpamanya kan, kitab itu mengandung makna dalam kalimat kataba yaktubu maktub katib. Tapi kalau katib cuma melekat pada pelaku. Maktub melekat pada yang dilakukan. Kataba melekat pada yang sudah bekerja. Sedangkan masdar itu lebih luas, tanpa batas waktu kalau masdar itu. Itu mananya. Memang ini adalah apa istilahnya? Ya tidak, kalau ditanya rujukannya dari mana, saya juga nggak ada rujukannya. Cuma namanya masdar itu, kalau pemanya kutiba alaikum asyamu, kutiba itu kan sudah berhubungan waktu. Tapi kalau asyamu, ya sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang. La'allakum tattaqun, masa depan. Ittaqau, masa lalu. Tapi takwa tanpa batas waktu. Itu maksud saya itu. Nah, makanya kalau Allah memanggil kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, itu masa lalu kan. Iman sudah Allah berikan kepada kamu. Apakah sekarang masih terpelihara keimanan? Tergantung bagaimana kamu sendiri. Tapi belum menjadi pelaku yang terpelihara imannya. Kalau pelaku yang terpelihara imannya, tentunya bukannya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhal mu'minun. Makanya ada penggunaan masdar, penggunaan fi'il, penggunaan isim fa'il, isim maf'ul. Kita harus betul-betul dapat menjiwainya itu. Kenapa di sini masdar, di situ isim fa'il, di situ isim maf'ul, di situ. Nah, umpamanya surat Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Kalimat an'amta jelaskan fi'il madhi. Ghairil maghdub itulah isim maf'ul. Ad-dhalin isim fa'il. Sangat jelas perbedaannya. An'amta disebut ta, menunjukkan bahwa ada sumber nikmat. Ta. Ghairil maghdubi dimurkai, tidak disebutkan sumber murkanya. Kenapa? Karena orang yang dibenci, yang membencinya banyak. Sedangkan al-an'amta, orang yang mendapatkan nikmat, yang mau dinikmati cuma satu. Oleh karena itu tidak tepat kalau kita mau menerjemahkan suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi dengan kalimat yaitu jalannya orang yang telah engkau murkai, bukan apa yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan yang engkau murkai, enggak pakai engkau. Itu harus hati-hati gitu. Karena tidak alladzina ghadibta. Nah, sedangkan ad-dhalin, kalau an'amta ada sumber nikmat, al-maghdub tidak disebutkan sumbernya. Ad-dhalin tidak ada yang menyesatkan, cuma dia sesat sendiri. Ya. Al-maghdub yang dimurkai, ada yang memurkai, cuma tidak disebutkan. Karena yang memurkai orang yang dosa itu, antas mereka juga saling murka. Iya kan? Sesama maling, ya mereka juga berantem. Sesama koruptor, ya berantem mereka juga.
Belum lagi malaikat memurkai. Orang beriman memurkai. Makanya tidak disebut siapa yang murka. Udah al-maghdub saja. Ini berkaitan juga dengan yaghfir liman yasha atau naghfir lakum khatayakum dengan yughfar lakum khatayakum. Ketika dibaca naghfir lakum khatayakum, harus terasa kehadiran yang memberikan ampunan. Allah yang menyatakan kami. Yughfar lakum khatayakum. Yang penting masalah diampuni, siapapun yang mengampuni terserah deh. Itu yughfar lakum. Itu ada surat Al-Baqarah kan, yughfar lakum khatayakum dengan naghfir lakum khatayakum. Itu sangat penting bagi kita untuk menjiwai. Nah, sekarang dengan isim masdar, apa dengan masdar dengan isim fa'il. Walaupun syana'an bisa juga disebut masdar, tetapi suka dibaca sebagai syan'an suka dipakai isim fa'il. Seperti fa'lan, farhan, ghadban. Kan ghadban kan isim fa'il kan? Hanya wazan fa'lan itu isim fa'il yang terbatas waktu. Ya, ini kan arti syan'an apa? Kebencian. Ya, sebenci-bencinya seorang pembenci pasti waktu tidur mah nggak benci deh. Ada batasan waktu kan? Orang bahagia farhan. Tentu bahagia itu lagi apa dulu. Nggak selamanya dia bahagia. Tapi kalau wazan fa'il itu melekat. Sekarang umpamanya ada petinggi, ada pembesar banyak. Ya, tidak ada penggemuknya. Pengurus, ada pengurus, pembesar, petingginya. Nah, waktu tidur, waktu duduk tetap tinggi dia. Yang pendek-pendek. Makanya wazannya pakai fa'il. Tawil, qasir, kabir. Tidak kabron, ya. Qasron gitu. Nah, kalau wazan fa'lan itu ada batasan. Syan'an itu isim fa'il. Kalau ini contohnya yang kebencian terhadap satu kaum yang terjadi satu peristiwa dengan perbedaan yang tanpa batas, umpamanya contoh yang realnya gitu, Ustaz. Kebencian yang saat apa tanpa batas dengan yang satu peristiwa, contoh misalnya gitu. Contoh ada supporter bola, misalkan satu daerah dengan satu daerah. Nah, ini tuh karena pernah terjadi satu peristiwa, akhirnya itu sampai keturunannya, cucunya sampai ini benci. Padahal sempat mungkin petinggi-petingginya itu tidak main, misal. Tapi tetap terus kebencian itu turun-turun gitu. Ya, itu Aus dengan Khazraj itu kan begitu tuh. Kebencian tuh walaupun sudah dekat, sudah akrab, masih ada tersimpan. Bahkan sampai sudah masuk Islam, hampir-hampiran Aus dengan Khazraj perang, sudah masuk Islam. Hingga Rasulullah langsung mengingatkan, apakah kalian akan kembali lagi kepada masa lalu? Berperang lagi bertahun-tahun, ratusan tahun. Baru mereka pada nangis kan itu. Itu gara-gara masalah fitnah beredar tentang Siti Aisyah kan. Masalah apa? Qissatul ifk gitu. Itu Aus dengan Khazraj yang sudah masuk Islam. Hampir-hampiran berantem. Syana'an qaum. Karena kan ketika ditanyakan, ternyata kata Rasulullah, keluarga aku tidak ada masalah. Yang lain kan, siapa itu yang menyampaikan, yang menyebarkan fitnah? Dijawab sama yang lain, bila dia dari kaum aku, terserah engkau. Bila dia dari kaum kalian, aku pukul, penggal lehernya. Itu sahabat bilang begitu. Akhirnya kata yang lain, enak aja kamu. Hampir-hampiran berantem waktu itu di depan Rasul. Hampir berantem. Rasul langsung diingatkan. Ya, baik, silakan dilanjutkan. Belum selesai bacanya tadi ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa.
والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Yang mau diangkat di situ. Lanjut aja. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. Selesaikan dulu. Serius 3 riwayat. Sampai akhir. Enggak sampai situ 3 riwayat ya. Ada yang lain enggak? حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا Tadi itu kalau mau disempurnakan kan sampai lighairillahi bih ya. Bisa diulang dari wama uhilla saja. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما أهل لغير الله به وما أهل لغير الله به. Hafazkan kalau untuk kholaknya. Ya, terus dari wama akal sab'u. Nah, tadi juga tadi berhenti di illa ya. Ya, bisa diulang dari wama juga. Wama akal sab'u illa, diulang. Wama akal sab'u illa, wama akal sab'u illa. وما أكل السبع إلا وما أكل السبع إلا وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب biasa aja, nggak ada perubahan. إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. Mu-nya panjang. Barusan mu-nya pendek. إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام.
وأن تستقسموا بالأزلام Satu lagi. وأن تستقسموا بالأزلام Ya. ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Waras dulu. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Dari waraditu. ورضيت لكم الإسلام دينا. ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر Turra. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف Biasa aja. إلا Tidak ada perbedaan untuk waras. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم Li ismin. متجانف في الإثم فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم غير متجانف لإثم فإن الله غير متجانف الإثم غير متجانف غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Dibaca lagi goiro. Ya, famanid turra. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Ya, ayat ini sangat lengkap ya, karena berbicara tentang Islam. Diawali dengan kalimat yang diharamkan. Memang sebelum kita mau menikmati sesuatu, bersihkan dulu kan. Bersihkan tempat, bersihkan segala-galanya, baru masukkan sesuatu yang memang digunakan. Kalau kita mau minum, bersihkan dulu gelasnya kan gitu. Jangan sampai gelas kotor dipakai air susu. Di sini kan hurrimat alaikumul mitatu waddam wal lahmul khinzir, baru masuk Islam nanti itu kan. Di ayat ini kenapa mau berbicara Islam yang menyeluruh, kok berbicara yang haram dulu? Sesuai dengan kalimat tauhid, la dulu, baru illallah. Tolak ini, baru terima Allah. Ya, istilah para ulama terdahulu ada yang disebut dengan al-wala wal bara. Sebetulnya bukan al-wala wal bara, al-bara wal wala. Baru dulu, baru wala kan gitu. Tolak dulu, tolak kita, baru wala.
dan surat Al-Kafirun dengan surat Al-Ikhlas itu kan sama itu. Rakaat pertama qabla subuh Al-Kafirun, nolak dulu. Rakaat kedua Al-Ikhlas, nerima satu, tolak yang lain. Itu sebetulnya tidak sederhana itu. Kenapa? Rasulullah sholat qabla subuh, rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Al-Kafirun itu makna la ilaha itu. Al-Ikhlas makna illallah. Nah, ayat ini haram dulu, haram, baru pembahasan tentang yang mesti diterima. Dan ada kalimat al-yauma akmaltu, ada atmamtu. Kalimat akmaltu sempurna kuantitas, atmamtu sempurna kualitas. Saat pandemi ini untuk mengejar kesempurnaan kuantitas sudah sulit. Sholat berjamaah di mana-mana harus jaga jarak. Masjid yang mestinya berisi 100 cuma diisi 20 atau 30. Secara kuantitas terganggu betul. Kalau memang kuantitas tidak tercapai, jangan putus asa, kejar kualitas. Nah, untuk mengejar kualitas, kesempurnaannya itu dengan tamam. Kesempurnaan kuantitas kamal. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Dalam salat itu sawusfakum fa inna taswiyatus sufuf min tamamis shalah. Bukan min kamalis shalah. Itu lurus. Lurus kesempurnaan. Lurus itu mestinya diperhatikan juga kamalnya, kamalus sufuf. Nah, kamalus sufuf adalah suddul furaj, suddul khalal. La tadru furujatin lisyaitan. Jangan sampai ada jarak. Jangan dibiarkan sedikit pun ada celah-celah untuk syaitan. Itu adalah untuk kamalus sufuf. Nah, kalau sudah padat semuanya, luruskan. Jangan sampai ke depan sebagian, ke belakang sebagian. Itu tamam. Ada seorang yang wallahu alam benar enggak ustadz tersebut menyatakan, namun dijadikan dasar oleh sekian banyak orang. Kata Ustadz Fulan bahwa rapatnya sop itu adalah tidak wajib. Sebab itulah kalimatnya gua tamam. Sawu sufakum fa inna taswiyata suf min tamim shalah. Itu mah bukan berkaitan dengan masalah jaraknya jamaah, tapi lurusnya barisan. Bukan rapatnya barisan. Kalau rapatnya barisan, hadisnya bukan hadis itu. Memang kan itu diawali kalimat aqimus sufuf kan. Hadzul manakib suddul khalal la tadru furujatin li syaitan man wasala safan wasalahullah wa man qata'a safan qata'ahullah. Itu hadis sahih itu. Kalimatnya luruskan saf, lalu rapatkan barisan. Jangan ada celah-celah sedikit pun. Dan siapa yang menyambungkan saf, Allah sambungkan. Siapa yang memutuskan, Allah putuskan. Ini pengaruhnya besar sekarang ini. Salat yang memang jaga jarak, hubungannya juga terganggu memang. Qata'ahullah jelas, terasa betul. Musalaman ragu gitunya. Berhadapan ragu. Ya Allah. Berhasil orang ngerjain kita. Ya, kita tidak lepas tidak berhubungan dengan masalah apa kata ahli kesehatan. Tapi yang jelas bila memang virus ini dibuat sudah berhasil memang menjarakkan saf salat gitu. Kalau itulah virus itu dibuat. Baca-baca itu beberapa yang seperti barusan ini juga mengikuti katanya perintah dari Allah untuk menjaga Ya, jangan sampai masuk kepada yang madarat gimana iya. yang mengambil dalil itu Ustaz. Iya, hadisnya itu kan yang paling sering diangkat adalah idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaih. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha firaran min. Hadis berbunyi apabila kamu mendengar ada ta'un di satu kawasan
kamu jangan masuk di satu kawasan, bukan di dunia, bukan pandemi internasional, bukan. Di satu kawasan, di Cimahi ada pandemi, orang Bandung jangan masuk. Atau di Bandung ada pandemi, orang Cimahi jangan masuk. Tapi kalau di seluruh dunia, jangan masuk masjid, gak ada kalimat jangan masuk masjid. Di masjid juga pandemi kok, di rumah juga pandemi. Jadi dipaksakan gitu hadis itu untuk menjaga jarak sholat. Rasanya itu adalah dari dipaksakan itu. Sekarang masuk masjid, sholat jaga jarak, itu sama-sama masuk masjid kok. Mestinya bila di masjid ada pandemi, kamu jangan masuk masjid, kan gitu ya. Kalau hadis itu kalimatnya fala taqdamu alaihi. Dan kisahnya begitu kan, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kamu ke negeri Syam, mendengar berita di Syam sedang tersebar wabah. Berhentilah diskusi beberapa kali itu. Pertama diskusi dengan para ahli Ansar, orang Ansar. Enggak puas dengan orang Muhajirin. Enggak puas juga. Panggil tokoh-tokoh Muhajirin. Hampir mencapai keputusan. Datanglah Abdurrahman bin Auf yang menyampaikan hadis itu, udah tuntas. Maka kata Umar bin Khattab, saya balik lagi, nggak lanjut ke Syam. Jadi nggak ke negeri Syam. Bukan masuk juga ke negeri Syam lalu salatnya jaga jarak, nggak begitu. Kan seakan-akan sekarang kan gitu kan. Di Bandung ini sekarang sedang pandemi. Terus gimana? Ya salat jaga jarak. Hubungannya apa? Gak nyambung itu. Allahu alam, dipaksakan seperti itu. Dan itu adalah kelihatannya ada upaya yang lain, seperti ya megang pintu selesai harus dicuci gitu kan. Kemudian kalau lewat virus ke udara itu 8 hari masih ada di udara gitu. Rasanya ditambah-tambah itu. Saya nggak ngerti itu soalnya. Nah kemudian, wah ini ya Syekhul Islam harus berkata begitu, harus pakai bukti, harus pakai ilmiah. Yang mengatakan ada ya harus pakai bukti. Yang mengatakan tidak ada, mau buktinya gimana? Ya kan gitu. Ketika saya berkata di Masjid Istiqomah bahwa di masjid itu, insya Allah virusnya juga ikut sujud, ikut ruku, ikut bertasbih. Dari mana? Firman Allah. Tusabbih lahu samawati sab'ul ardu wa man fihin. Tidak akan mengganggu. Kalau mengganggu di luar itu. Ada yang berkata harus dibuktikan kalau itu tidak mengganggu. Ya buktinya nggak ada yang terganggu. Itu tidak mengganggu berarti. Kalau lagi sholat pada berjatuhan, berarti virus aktif di masjid. Sekarang di masjid sholat biasa-biasa aja, nggak ada yang berjatuhan. Berarti nggak aktif. Justru yang harus dibuktikan yang mengatakan aktif. Mana buktinya kan gitu. Ya kalau saya berkata, saya tidak pandai bahasa Jerman. Buktikan engkau tidak pandai. Gimana yang membuktikan? Memang nggak pandai. Kalau punya Ustaz Daher, saya bisa bahasa. Buktikan. Nah ngomong pakai bahasa Jerman kan gitu baru. Ini mah saya sampai kaget itu. Itu Syekhul Islam bilang katanya bahwa virus tidak aktif di masjid, buktikan secara ilmiah. Ya kalau tidak ada yang jatuh itu terbukti itu tidak ada. Kalau ada yang jatuh, nah baru gitu. Tapi biasakan sekarang itu dihubungkan masalah jaga jarak sholat itu kan ke Mekah terus. Ke Mekah, ke Madinah. Ya kita percaya virus itu ya ada dari dulu juga. Virus, bakteri, ya itu kan bahasa dulu, itu sejak dulu juga ada. Virus SARS, virus apalagi, banyak. Cuma sekarang itu, penularan seperti yang diberitakan, itu yang kita pertanyakan. Dan buktinya sekarang, ketika saya pemainnya di beberapa majelis, hadir pengajian, nggak kedengaran. Lagi saya ngisi pengajian, tiba-tiba ada yang jatuh gitu ya. Terkena virus enggak. Sholat Jumat di Masjid Istiqomah biasa aja rapat di sana. Enggak ada jaga jarak. Enggak kedengaran sedang sholat Jumat ada yang jatuh gitu pingsan karena virus enggak.
Berarti memang ya jaga jarak itu adalah murni ijtihad. Tidak pakai dalil, tidak pakai nas. Sebab dipaksakan dalil yang tadi gak nyambung. Ya saya sampaikan hal ini sebagai tobat saya lah. Waktu awal-awal sempat saya angkat hadis ini untuk mendukung jaga jarak. Soalnya saya pikirkan, gimana nanti kalau saya meninggal ditanya, kenapa kamu ngomong begitu? Makanya sekarang harus saya cabut kembali itu pernyataan dulu. Termasuk juga nutup masjid. Ya, kalau umpamanya masjidnya adalah masjid di pasar atau masjidnya di jalan raya, bisa kita pahami karena yang masuk banyak orang dari mana-mana. Tapi kalau masih di satu komplek, sholat subuh, sholat duhur itu juga, tapi Jumat tidak ada, ini gak rasional ini. Coba, lucu itu kan? Dalam satu perusahaan, di situ ada masjid, ada musola, sholat biasa, duhur, asar, maghrib, dan Jumat ditutup. Kayak heula itu timbana. Cuma Jumat yang nggak boleh. Sholat berjamaah biasa cuma jaga jarak, tapi Jumat nggak ada. Aduh kata ingat itu timana itu. Karena yang alasannya tuh kayak kaidah usul fikih. Mana kaidahnya? Madarat yang ambil yang masalah. Ada bukti enggak madaratnya? Kalau terbukti ada madarat, harus dijauhi. Gak ada bukti. Cuma kata berita aja kan. Ini yang memang sangat sulit. Kalau berkaitan dengan dalil. Kalau tanpa dalil, itu mah urusan mereka para ahli lah. Saya tidak mau membantah tentang masalah pakai masker. Itu biarin aja deh. Karena walaupun umpamanya antara dokter terawan, menteri kesehatan. Ini bukan sembarang orangnya, menteri kesehatan. 3 kali dia mengatakan yang perlu pakai masker yang sehat, yang sakit, yang sehat nggak perlu. Itu dokter terawan, itu menteri kesehatan. Ya kalau saya mah nggak berani ngomong, bukan ahli kesehatan. Kemudian dokter Yono juga begitu. Yang perlu pakai masker adalah yang sakit dan jangan ke masjid. Mengganggu nanti. Yang sehat-sehat silahkan, nggak perlu pakai masker, kata dokter Yono kan gitu. Nah itulah perdebatan antara para ahli kesehatan. Kita tidak tepat mengangkat perbedaan pendapat antara ahli kesehatan dengan ahli tafsir, nggak nyambung. Tapi kalau sesama ahli kesehatan kan wajar diangkat. Kalau sama ahli tafsir ya tentang tafsir lah gitu. Jangan tentang kesehatan. Ya ini kita angkat masalah ini untuk menanamkan ketenangan kepada masyarakat. Sebab banyak orang yang saat ini berjatuhan itu, di samping memang ada yang terkena virus, dan juga ada yang terkena berita virus. Orang sehat, nggak ada keluhan apa-apa. Lalu di swab, di PCR, oh Anda positif. Harus isolasi. Setelah isolasi, jauh dari keluarga, jauh dari masyarakat, mulai turun imun, mulai stres. Lama-kelamaan beneran sakit. Dirawat. Setelahnya dirawat. Lama-kelamaan sampai diisolasi, dirawatnya juga. Akhirnya yang datang adalah orang-orang yang pakai APD. Stres itu, tambah stres aja itu. Pada orang sehat. Ini yang memang kita sangat sulit untuk bisa menerima hal ini nih. Ya mudah-mudahan dengan disampaikannya kalimat ini, orang bisa merubah pola berpikir lah gitu. Yang sehat mah kalaulah dikatakan kata alat kamu positif, oh iya siap, ya beres aja, saya terima berita, selesai. Biasa-biasa aja lah di keluarga mah. Makanya adik saya kan positif di kampung. Saya kontak istrinya, kamu layani suami kamu, jangan merasa ragu. Kan tahu kamu juga bahwa suami kamu adalah sakit tipes. Itu aja yang dijadikan pegang, tipesnya saja. Adapun berita positif nomor sekian.
Oh iyalah gitu aja. Nah, ternyata sampai sekarang istrinya melayani, enggak terkena apa-apa. Coba kalau umpamanya diikuti petunjuk isolasi, isinya pun tidak boleh melayani, parah itu. Ya makanya sekarang ini ya, presiden kita ini sedang dituntut oleh sekian banyak pakar hukum nih. Ya termasuk Yusri, termasuk banyak orang yang membicarakan tentang beliau. Ya presiden juga bukan ahli kesehatan, dia juga ikut di belakang lah gitu, ikut yang memprogram, dia hanya menyampaikan saja. Kita juga tidak bisa menyalahkan dia, di belakangnya siapa kan gitu. Allahu a'lam, kita nggak kenal. Makanya ya bagi kita kembali kepada al-yauma akmaltu lakum dinakum. Apabila kita tidak mampu melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna secara kuantitas, jangan putus asa. Sempurnakan secara kualitas. Di beberapa tempat kita sholat harus jaga jarak, ya ikuti. Jaga jarak, kita ikuti. Jangan mengganggu orang. Orang harus jaga jarak, kita mendekati bisa mengganggu orang kan. Bisa lari itu. Kamu apaan? Menyebarkan virus kan, bisa begitu tuh. Gak apa-apa. Kita jaga jarak. Dan kita sadar ini tidak sampai mencapai kesempurnaan kuantitas. Tapi kita upayakan tingkat kekhusyuan. Dan ketika kita menjaga jarak, hati jangan ada jarak. Itu aja yang paling utama buat kita. Hati jangan ada jarak. Ketika kita umpamanya melihat orang pakai masker atau tidak pakai, sama aja buat kita. Bertemu dengan orang yang pakai masker dengan yang tidak pakai masker harus sama. Itu dalam rangka atmamtu alaikum ni'mati. Apabila kita berhubungan keluar diwajibkan pakai masker, pakailah supaya tidak mengganggu orang. Kan dengan niat tidak mengganggu, bersih hati kita. Dan orang lain juga tidak terganggu. Nah, bagi yang biasa ketat pakai masker, diharapkan manakala melihat orang lain tidak pakai masker, jangan sampai memaksakan kehendak. Kau harus pakai. Ya, kata orang yang tidak mau, saya mah tuh bisa deket tengap. Ya, kumaha tuh. Ya, jangan sampai umpamanya buruk sangka gitu. Wah, kamu bahaya nih. Enggak, bismillah. Jadi artinya bahwa yang ketat hargai dan diharap menghargai yang tidak ketat. Yang tidak ketat hargai dan diharap menghargai yang ketat. Bereskan. Itu untuk atmamtunya itu. Selesai gitu. Bagi yang ketat dengan prokes, hargai yang ketat itu. Yang sebab apaan kamu nyiksa diri, gak usah. Hargailah. Hargai dia. Dan kita berharap dia juga menghargai yang tidak ketat. Ya, termasuk vaksin. Iya. Yang sudah vaksin kita hargai. Dan juga yang sudah vaksin menghargai yang belum. Bereskan. Dengan saling menghargai, imun naik insya Allah. Justru dengan saling menuduh, saling menekan, imun turun itu. Itu kan kebersihan kalbu kan. Ya, kemarin malam ahad kan membahas masalah penyakit kalbu. Ini sekarang ini penyakit kalbu itu dengan COVID ini, aduh, betul-betul kambuh nih penyakit kalbu ini. Saling menuduh, umpamanya yang tidak ketat, ngeledek yang ketat. Yang ketat, umpamanya maksa yang tidak ketat. Gak usah saling memaksa. Jadi yang tidak ketat, di hadapan yang ketat hargai. Saya berjuang lah gitu ketika bertemu dengan orang yang di luar lah gitu, pakailah masker. Apa susahnya sih selama memungkinkan. Tapi kalau sedang ceramah pakai masker ngosom lah sebarana. Itu jelas. Apalagi khutbah udah ngos-ngosan, waduh, bisa jatuh pingsan karena memang pakai masker. Jadi dalam ini tentunya kita saling menghargai, insya Allah akan tercapai atmamtu alaikum ni'mati. Nikmat Allah. Jadi nikmat beragama. Jadi atmamtu alaikum nikmat beragama. Akmaltu
akmaltu lakum dinakum, nikmat universalitas agama. Islam itu universal, komprehensif, integral. Nah, itu akmaltu. Nah, kemudian kita nikmati kamalul Islam, kamaliyatul Islam, kita nikmati. Itu sampailah kepada kalimat atmamtu. Ya, kalau pamannya kita sederhanakan. Mobil Innova kursinya berapa? Cukup untuk 7 ya? Berapa? 8. Ketika mobil Innova sudah dimasuki 8 penumpang, itu kamal itu namanya. Ternyata pas sudah masuk, wah enak benar nih, kursinya bagus-bagus. Kemudian dalamnya harum, itu atmamtu itu. Sekarang kursinya sudah penuh semuanya, tapi ada yang jelek, berarti tidak tamam itu. Tapi kamal sudah kamal, tapi tidak tamam. Ada yang kotor, itu tidak tamam itu. Itu perbedaannya tamam dan kamal. Tapi yang nama orang makanya Kamaludinnya, tidak Tamamudinnya. Tapi Badrut Tamam ada. Nah, Islam itu memiliki sifat kamil, syamil, tam. Wa tammat kalimat rabbika sidqa. Kalimat atimmus sufuf, sempurnakan shaf, berarti memang kesempurnaan bukan jumlah. Tapi kesempurnaan lurusnya, rapatnya, kan gitu. Jumlah mah tergantung kapasitas lah. Dan tergantung orang. Kalau masjid umpamanya bisa diisi 20 shaf, tapi yang terisi cuma 1 shaf, wah ini nggak sempurna. Ya cuma orangnya segitu, bagaimana lagi? Ya baik. Ada yang mau dikomentari dari tulisan? Silahkan. Oh iya. Betul. Iya. Itu pada umumnya kalimat mayyit itu mengingatkan tentang kematian, ditujukan kepada yang masih hidup. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, ya. Kalimat mayyit, innaka mayyitun, engkau mayit, masih hidup. Iya, engkau tuh sebentar lagi mati, ingatlah mati. Tapi kalau al-mayit itu sudah matinya. Makanya hurrimat alaikum al-maitatu. Innama haram alaikum al-maitata. Nah, ketika disebut al-mayyit, ya, diharamkan, berarti memang itu boleh jadi sudah dipandang mati, tetapi mungkin masih belum pas untuk dimakan lah. Kalau pemanya ayamnya dipencit masih gegerpekan, langsung digebruskan ke air panas, nah itu parah itu. Kan harus sempurna dulu kan gitu. Jadi memang kalau mayit itu masih ada tanda-tanda hidupnya. Nah, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri. Nah, di situ gimana uraiannya? Ketika saya tadabburi tentang al-maitatu dengan al-mayyitatu. Di akhir ada mungkin ya. Tadabbur ayat. Dengan mengupas 2 qiraat pada ayat ini, kembali kita mendapat bimbingan Qur'ani untuk mengisi kehidupan. Ayat ini adalah bimbingan yang sangat mendasar dan universal. Yaitu, ini mah ayat itu. Al-Qur'an ya, al-maitatnya. Mana al-mayyit. Wah, ini panjang. Ayat ini paling panjang bahasanya nih. Masalah. Oh iya. Oh iya, saya di sini membahas tentang masalah ya pelayanan kesehatan ya. Pelayanan kesehatan yang diistilahkan dengan kalimat ya di ayat sebelumnya ya, kalau ini mah enggak. Bimbingan keyakinan, pemikiran, dan perasaan. Masalah mayit ini. Oh iya. Qiraah Abu Ja'far menyendiri berbeda dengannya masih 2 nih, dihapus nih. Kata dengannya 2. Oh iya.
Walaupun sudah diedit beberapa kalinya masih ada aja. Nah, berbeda dengan dengan qiraat lainnya. Apakah perbedaan antara mayit dan mayit? Ya, mayit dengan mayit. Di dalam surah Az-Zumar 30 ditemukan ayat berbunyi innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Yang dimaksud dengan mayit di sini adalah orang yang masih hidup. Tetapi perlu diingatkan bahwa kematian itu sangat terdekat. Jadi penggunaan kata mayit dalam ayat ini bermakna bahwa semua orang tidak dapat menghindar dari kematian. Artinya mayit berdasarkan pada ayat ini adalah makhluk yang masih hidup. Dengan disebut mayit, maka manusia diingatkan untuk selalu mempersiapkan diri karena bisa jadi kematian tidak lama lagi ya akan tiba. Apakah hubungannya dengan ketetapan haram memakan mayitah? Kita diingatkan agar tidak memakan daging yang dipandang sudah mati karena disembelih, padahal penyembelihan tersebut baru mendekati mati. Sedangkan matinya bukan karena disembelih, melainkan karena penyebab lain. Iya kan, seperti tadi lah, ayam potong gebruskeun kan gitu. Geger pekanannya belum, baru dipotong langsung masukkan ke air panas. Itu parah, itu tidak dibenarkan. Untuk gambaran yang lebih jelas, mari kita lihat proses penyembelihan ayam. Oh ya, contohnya juga ayam di sini ya. Yang dilakukan oleh sebahagian masyarakat. Mereka melakukan penyembelihan secara keliru. Setelah mereka potong, langsung ayam tersebut dimasukkan ke dalam air panas sebelum mati. Jadi ayam itu masih hidup yang mendekati kematian. Sehingga ayam mati bukan karena disembelih, akan tetapi karena dimasukkan ke dalam panas, ke dalam air panas. Daging ayam yang mati karena proses seperti ini tidak sehat secara lahir dan termasuk tidak halal dalam tinjauan syariat. Karena termasuk bangkai. Wallahu a'lam. Dalam hal ini para ahli dari berbagai disiplin ilmu ya telah banyak berbicara bahwa memotong hewan yang sehat adalah yang dapat mengalirkan darah dengan sempurna, sehingga dagingnya bersih dari berbagai bakteri yang membahayakan. Inilah pemotongan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah. Melalui alat teknologi kita dapat menyaksikan bagaimana cara pemotongan hewan yang mengantarkan hewan mendapat ketenangan pada saat dipotong. Dengan dua qiraat ini maka dipahami bahwa Allah telah menetapkan hukum haram memakan daging bangkai, baik yang sudah ditemukan mati atau yang mati dengan pemotongan yang tidak mengikuti aturan syariat. Ya, itu adalah sekilas tentang makna mayit dan mayit. Jadi cuma satu qiraat ya, Abu Ja'far ya. Dan Abu Ja'far ini sangat dekat kepada Rasul. Kalau kita lihat di silsilahnya itu. Bahkan ada yang menyatakan Abu Ja'far termasuk ya tabi'in lah. Kalau ini implikasi hukum dari mana wa ma illa lillahi bihi itu, jadi diharapkan sembelihan bukan seperti ya. Yeah. Kalau sembelihan artinya sembelihan atas nama yang lain. Kalau sembelihan tanpa menyebut nama Allah bagaimana? Ya, sebetulnya dalam menurut ayat ini yang halal itu yang menyebut nama Allah. Kalau tidak nama Allah, hatinya itu nama yang lain walaupun tidak diucapkan. Ya harus ada nama Allah. Kalau umpamanya kecuali ikannya, ikan mati dan Allah. Ya sebetulnya tapi yang pertama umpamanya sekarang memotong 100. Niat motong 100 bismillah, udah tidak mesti bismillah 100 kali. Pakai mesin umpamanya kan? Udah pakai mesin, sapi sudah berjajar. Bismillah sudah antri lagi tuh. Ya udah itu Allah bismillah juga sejak awal. Bagaimana kita juga kan saum Ramadan 30 hari. Ya tidak mesti niat setiap hari kan. Saya niat saum 1 bulan selesai kan gitu.
Iya. Niat bismillah sekali, Iya. niatnya 100. Iya. Jadi pernah baca pernah apa gitu. Jadi kalau dari kalimat ini, kalau ada sembelihan yang tidak bismillah dulu masih dihalalkan karena pengertiannya disembelih atas nama selain Allah gitu. Jadi bukan bismi apa gitu ya dengan nama lain gitu. Kalau tanpa basmalah masih dibolehkan gitu. Apakah betul kalimatnya seperti itu? Coba diperhatikan lagi bunyi ayatnya gimana. Warimat alaihimul mitatu kan wama uhilla li ghairillah. Bukan wama uhilla li ghairismillah. Ya, kalau tidak menyebut nama Allah berarti selain Allah kan? Tidak menyebut atau menyebut nama yang lain atau tidak menyebut, ya tidak menyebut nama Allah ya li ghairillah. Kecuali kalau bunyi ayat wama uhilla li ghairismillah. Isminya atau li ghairi dzikrillah. Tidak menyebut nama Allah. Ini enggak li ghairillah. Kalau li ghairillah ya tidak menyebut nama Allah ya itulah ya haram gitu. Tidak karena Allah, tidak menyebut nama Allah, tidak ingat Allah, itu li ghairillah. Iya, karena itulah kalimat Al-Quran itu huruf per huruf punya makna ya. Kalau sekiranya wama uhilla li ghairi dzikrillah, li ghairi ismillah, khusus nama ini li ghairillah. Ya tidak menyebut Allah ya berarti kan tidak karena Allah. Sulit kalau tadi umpamanya di posisi seperti ini, memang kita tahu ada banyak misalnya yang memotong tanpa ini bukan orang muslim misalnya, terus yang nanti supaya yang jualan ayam gorengnya ini bukan muslim itu gimana? Iya. Cara penyikapannya? Kita tentu ketika memang tidak mencapai pengetahuan bagaimana proses penyembelihan, tentu kaidah Quran kita jadikan pegangan lebih terdepan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kemudian kalimat wa'fu anna waghfir lana warhamna. Sebab apabila kita harus nanya dulu, harus nyelidiki dulu, ini di luar kemampuan. Beli ayam pemanya di supermarket, kira ya, ya mencitnya nama Allah enggak. Iya kan, nggak jadi itu beli. Nah, masih mendingan kalau di Indonesia. Udah jangan beli ayam yang sudah dipotong. Beli ayam hidup saja dipotong di sini. Itu di Indonesia bisa. Di Sydney, di Brisbane, nggak bisa. Kita beli kambing dipotong nggak bisa. Harus yang sudah ada di supermarket. Kena hukum itu. Jadi di negara-negara tertentu umat Islam sebagai minoritas gimana itu? Gak akan makan daging-daging itu. Udahlah telur aja terus. Sama ikan. Makanya ada Al-Quran memberikan peluang yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ketika kita tidak tahu bahwa itu adalah haram dan asalnya adalah halal umpamanya, ya kita ikuti halalnya saja. Atau umpamanya, ya memang saya pernah ditanya, waktu di sini pernah ditanya, saat gimana katanya, kami itu sini mau beli daging ragu. Karena kita tidak tahu katanya, siapa yang motong. Kalau menyembelih sendiri nggak boleh di sini, bisa kena hukum. Tapi ada penjual umat Islam, oh ada pasar Lebanon, udah ada di situ aja belinya. Ada di sini itu adalah pasar orang Arab. Sampai saya waktu ngobrol dengan sana, saya mau pakai bahasa Inggris capek pakai bahasa Arab. Udah mau pakai bahasa Arab akhirnya. Itu di sini itu mau pasar orang Arab. Jualan-jualan juga, alhamdulillah. Jadi akhirnya masyarakat Muslim di sana belanjanya ke situ.
Ya, tidak tahu kita juga apakah mereka juga beli dari mana itu dagingnya, tapi penjualnya muslim sudah husnudzan kepada penjual. Allahu a'lam. Ada yang masih belum baca? Sudah semuanya baca. Ada ini. Sahibus sautin nadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك ماذا أحل لهم يسألونك ماذا أحل لهم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم supaya lebih jelas. قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله Lagi. فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. Sampai ayat ini masih berhubungan dengan masalah makanan ya. Sampai ayat berikut juga masih makanan. Memang makanan ini adalah yang menjadi pokok masalah di seluruh dunia. Iya. Ketika terganggu perut, orang marah. Nah, Islam tidak hanya sebatas berbicara ada makanan. Tapi halal apa enggak. Halal itu kan ada halal, istilahnya halal zati, ada halal hukmi. Halal zati, ayam, telur. Halal hukmi, iya ayamnya halal tapi hasil nyuri. Telur ya halal tapi hasil nyuri, hasil korupsi. Itu halal hukmi istilah para ulama fikih. Hasil korupsi ini, waduh. Saya masih ingat dulu. Ketika lakukan kunjungan kerja ke daerah atau ke provinsi yang muslimnya adalah minoritas, kita hati-hati betul cari makan di mana nih. Akhirnya diyakini wah ini masakan halal lah gitu. Alhamdulillah semuanya sepakat mencari makanan yang halal, tapi pas pulang dibagi duit mah berebut uang haram. Gak berpikir. Kalau kita
kita dibawa ke makanan, taruhlah umpamanya makanan seafood, tapi minyaknya lah minyak yang mungkin suka dipakai atau minyak babi umpamanya. Mungkin yang memakan haram cuma kita, keluarga nggak ikut. Tapi kalau itu uang haram, nasi bisa jadi haram dimakan sama keluarga. Telur bisa jadi haram, haram hukmi. Saya waktu itu dulu, berat. Sehingga akhirnya ketika kita nolak, ini macam terserah pakai mau dikemanain uang. Udah akhirnya saya tulis di amplop, uang umat. Udah jangan sampai dimakan oleh kita. Itu dulu itu sampai begitu tuh. Dan itu saya lihat para teman-teman yang kiai-kiai itu nggak merasa berat itu menerima uang yang haram itu. Ya cukup berat ya man. Sudah terjerat oleh sistem di kita. Nah jadi ada haram hukmi, ada haram zati gitulah. Makanya Islam mengajarkan begitu telitinya di sini. Oh. Makanya ada thayyib, ada halal. Al-Quran menyebutkan ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Panggilan kepada manusia untuk supaya memperhatikan yang halal. Lanjutkan thayyib. Ditujukan kepada mukminin sudah pasti cari yang halal. Tapi perhatikan thayyib. Makanya kalau kepada mukminin ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Kalau ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Halal dulu kalau kepada manusia. Kalau kepada mukmin thayyib. Ya artinya tidak hanya sekedar halal tapi perhatikan juga thayyib apa enggak. Banyak orang yang apa yang penting mah halal. Ya cocok nggak buat fisik kamu? Bismillah. Akhirnya ya udah terganggu lah kesehatannya baru sadar. Allahu a'lam. Baik, udah mau maghrib ya. Insya Allah kita lanjutkan. Mungkin nanti mah supaya lebih enak. Jadi dibaca dulu tadi. Baru dibagikan? Atau sudah dibagikan sebelumnya? Oh udah. Ya. Mungkin nanti ini udah dibagikan dari kemarin ya. Oh iya. Kalau ada koreksian terutama Arab gitu. Ya. Kalau yang ini sih insya Allah tulisannya tadi kan double ya. Kalau Ya. double mungkin Yang nggak merubah makna. dicek spellingnya nggak dapet. Jadi tapi kalau dibaca gitu dapet. Iya. Sekarang lagi dicari lagi. Ya memang ini ngedit itu nggak cukup 2 kali 3 kali, harus beberapa kali. Ya insya Allah ini surat Al-Maidah itu akan lebih dulu diterbitkan sebelum yang lain. Dan rencana kita kalau sudah terbit, sudah cetak, kita akan kirimkan ke para tokoh yang memang mengenal atau menguasai ilmu qiraat. Kita kirimkan. Nah, kemudian setelahnya dikirim, mungkin kalau sekiranya mereka berkenan memberikan komentar, memberikan catatan, ditindaklanjuti kalau memang mereka bersedia, kita bedah buku virtual, mereka yang bicara gitu. Nanti MC-nya Kang Aher nanti. Iya. Baik, kita cukupkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.